Kabar baik, PSSI resmi umumkan Tom Hey urus berkas naturalisasi dan sudah tiba di Indonesia. Tak mau dipermalukan, Sintayong siapkan taktik ini agar timnas atasi permainan Jepang, Irak, dan Vietnam. Demi bela timnas, benarkah Mark Klok tak disukai keluarganya karena terlalu fokus untuk timnas Indonesia? Resmi jadi WNI, benarkah JIJ sudah tak sabar bela timnas Indonesia? Berikut kami akan mencoba merangkum berita terbaru dan terhangat seputar timnas Indonesia. Selengkapnya, yuk simak video ini sampai selesai. Iya, pelatih timnas Indonesia Sintayong sudah menyiapkan taktik agar timnas Indonesia bisa mengatasi permainan Jepang, Irak, dan Vietnam pada Piala Asia 2023. Kejuaraan tersebut akan digelar di Qatar mulai 12 Januari hingga 10 Februari 2024. Indonesia berada di grup D bersama dua mantan juara yaitu Jepang dan Irak, plus seteru ASEAN yaitu Vietnam. Timnas Indonesia akan memulai perjuangan meladeni Irak di Stadion Ahmad bin Ali pada 15 Januari 2024. Kemudian tim Garuda akan menghadapi Vietnam di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada 19 Januari 2024. Setelah itu pasukan Sintayong akan melawan Jepang di Stadion Al Tumama Doha pada 24 Januari 2024. PSSI menargetkan STY untuk minimal membawa timnas Indonesia lolos ke 16 besar. Untuk memenuhi target itu, berarti tim Garuda harus bisa finish di 2 besar grup atau minimal menjadi salah satu dari 4 peringkat ketiga terbaik. Timnas Indonesia harus bisa mencuri 4 poin atau minimal 3 untuk bisa mengejar asa lolos dari fase grup. Jelas bukan target yang mudah, karena ranking tim Garuda paling rendah ketimbang ketiga lawan tersebut. Meski begitu, STY tak mau kalah sebelum perang. Dia sudah menyiapkan taktik khusus agar pasukannya bisa meladeni ketiga lawan di grup D. Pelatih 53 tahun itu tampaknya ingin armadanya bermain bola-bola pendek dengan mengandalkan kecepatan para pemain yang dimilikinya. Permainan bawah dipilih karena secara postur para pemain Indonesia relatif kalah tinggi dibanding pemain Jepang apalagi Irak. Kemudian STY ingin para pemainnya memanfaatkan ruang kecil untuk bisa mendorong bola terobosan kepada pemain yang bergerak. Di sini dia bakal memerintahkan pasukannya aktif bergerak membuka ruang dalam 90 menit permainan. Sang arsitek tengah mematangkan taktik tersebut kepada asuhannya dalam pemusatan latihan di Antalya, Turki sejak 20 Desember lalu. Untuk memaksimalkan strateginya, Sintayong juga menggenjot pasukannya dengan latihan fisik dengan intensitas tinggi. Saya membuat jadwal atau program latihan selama di Turki dengan intensitas tinggi. Latihan hari ini fokus bagaimana kita meruntuhkan lini lawan dengan cara passing pendek. Dan di ruang kecil itu, bagaimana kita bisa passing dan orang ketiga yang bergerak, ujar Sintayong. Sebelum bertempur di medan resmi, STY punya 3 kesempatan mengevaluasi strateginya dalam 3 laga uji coba. 2 kali laga pemanasan akan menghadapi Libya pada 2 dan 5 Januari 2024 di Turki. 1 lagi menghadapi Iran di Doha, Qatar. Apakah taktik yang diusung Sintayong akan berjalan mulus pada Piala Asia 2023 nanti? Saya tetap berani dan optimis karena saya melihat para pemain sangat bekerja keras. Dengan itu pasti akan bisa mewujudkan target yang kita inginkan, jelas Sintayong. Kabar mengejutkan datang dari Mark Klok. Ya, gelandang Persib Bandung itu tengah fokus 100% untuk timnas Indonesia. Dia bahkan rela tak merayakan Natal bersama keluarga tahun ini karena menjalani visi timnas Indonesia di Turki. Mark Klok mengakui kesibukannya bersama timnas Indonesia sempat membuat keluarganya tidak suka, sebab dia tidak ikut terlibat dalam perayaan Natal dan Tahun Baru. Tentu, keluarga saya tidak senang dengan fakta saya tidak berada di sana bersama mereka. Tentunya mereka sangat merindukan saya dan itu normal. Saya juga sangat merindukan mereka, ungkap Mark Klok. Meski demikian, gelandang nomor punggung 23 itu memastikan keluarganya sangat memahami kesibukannya bersama timnas Indonesia. Apalagi yang dihadapi adalah turnamen bertajuk Piala Asia 2023.
Mereka keluarga mengerti karena ini panggilan tim nasional dan mereka tahu arti dari turnamen ini. Mereka bangga kepada saya, kata Mark Klok. Oleh karena itu, Mark Klok akan mengerahkan kemampuan terbaiknya bersama timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang akan dimulai 12 Januari 2024 mendatang, sehingga dia bisa membuat keluarganya bangga. Tentu saja saya juga ingin membuat mereka semakin bangga dan setelah ini akan kembali berkumpul lagi bersama. Tapi untuk saat ini, Garuda menjadi yang utama ketimbang keluarga. Kami tentunya melihat ke depan untuk turnamen ini, jelas Mark Anthony Klok. Kabar selanjutnya datang dari J.I.J.S. Ya, J.I.J.S tak sabar ingin segera memperkuat timnas Indonesia setelah resmi menjadi warga negara Indonesia. J.I.J.S yang berdarah Belanda Indonesia melakukan sumpah kewarganegaraan di kantor Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta pada Kamis 28 Desember 2023. Pesepak bola yang bermain untuk klub Italia Venezia itu mengaku sangat senang sudah menuntaskan proses naturalisasinya. Perasaan saya sangat senang tentu saja, akhirnya saya bisa menyelesaikan prosesnya dengan baik dan menjadi warga negara Indonesia, kata J.I.J.S. Ia juga berterima kasih kepada Ketua Umum PSSI Erick Thohir dan pemerintah Indonesia. J.I.J.S mengaku tak sabar untuk bergabung dengan skuad Garuda. Ini adalah hari yang luar biasa dan saya dalam kondisi baik. Saya ingin berterima kasih kepada Ketum PSSI Bapak Erick Thohir juga pemerintah Indonesia. Saya siap memberikan segalanya untuk negara ini. Saya sudah tidak sabar ingin bergabung dengan tim dan bermain untuk Indonesia, ucap bek Venezia tersebut. J.I.J.S merupakan pemain keturunan Eropa yang menjadi WNI sepanjang 2023 setelah Shane Patinama, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. PSSI juga merampungkan naturalisasi Jordi Amat dan Sandy Walsh pada November 2022. 3 dari 6 pemain naturalisasi sebelumnya bermain sebagai bek, yakni Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Kehadiran J.I.J.S pun memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. PSSI masih akan merampungkan proses naturalisasi Nathan Zoaon. Nathan Zoaon sejatinya dijadwalkan menjalani sumpah WNI bersama J.I.J.S, namun ia berhalangan hadir karena masih memiliki urusan dengan klubnya Swansea City. Kabar terbaru dari proses instan PSSI dalam membentuk timnas Indonesia. Terbaru, pemain keturunan Indonesia Tom Hey sudah mengurus berkas untuk proses naturalisasi. Kabarnya PSSI telah mengonfirmasi bahwa segala berkasnya sudah diurus sore tadi. Tentang rencana naturalisasi pemain keturunan Indonesia Tom Hey ini disampaikan anggota Komite Eksekutif PSSI Henry Irawan. Dengan pernyataan tersebut artinya tentang rencana naturalisasi pemain keturunan Indonesia Tom Hey bukan lagi isapan jempol semata. Seperti diketahui, jika pemain SC Heerenveen ini mengirim sinyal dirinya sedang ada dalam pesawat. Rupanya pemain keturunan Indonesia Tom Hey sedang melakukan perjalanan udara ke Indonesia. Henry memberikan penjelasan demikian setelah menemani J.I.J.S mengambil sumpah warga negara Indonesia. Ada satu pemain calon pemain timnas Indonesia lagi, Tom Hey, kata Henry Irawan kepada awak media. Tom Hey datang ke Indonesia untuk mengurus berkas-berkas naturalisasi. Dia sangat berharap jika dalam proses nanti berjalan dengan lancar. Sore tadi Tom Hey datang mengurus berkas-berkas dulu, mudah-mudahan dapat lancar, ungkap Henry Irawan. Lantas, bagaimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.